Hai, ketemu lagi dengan saya Peter di channel Akal Sehat. Oke, saya nggak menyangka saya bakal bikin video ini sebenarnya. Karena menurut saya, harusnya hal ini tuh sudah obvious banget gitu loh. Mengenai apa perbedaan antara skema Ponzi, skema piramida, arisan berantai, dan multi level marketing. Tapi, mengingat pengalaman saya di yang lalu-lalu, bahkan ada sebuah grup edukasi yang bahkan anggota intinya nggak bisa membedakan antara skema Ponzi dan skema piramida. Jadi saya merasa saya harus bikin video ini. Ya, kali ini saya akan membahas perbedaan antara skema Ponzi, skema piramida, arisan berantai, dan multi-level marketing. Oke, kalau kita mengacu kepada definisi skema Ponzi menurut Wikipedia, seperti yang saya pernah bahas di video saya sebelumnya, skema Ponzi adalah modus investasi palsu yang membayarkan keuntungan kepada investor dari uang mereka sendiri atau uang yang dibayarkan oleh investor berikutnya, bukan dari keuntungan yang diperoleh oleh individu atau organisasi yang menjalankan operasi ini. Oke, skema Ponzi biasanya membujuk investor baru dengan menawarkan keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan investasi lain, dan dalam jangka waktu pendek dan tingkat pengembalian yang terlalu tinggi atau luar biasa konsisten. Jadi, untuk skema Ponzi, yang saya pernah bahas ya, kita punya 4 variabel. Yang pertama ada investasinya, kita menaruh sejumlah uang. Yang kedua adalah jangka waktu tertentu. Yang ketiga adalah bunga yang lebih tinggi dibandingkan investasi lain. Dan yang keempat, poinnya di sini adalah uang tersebut hanya berputar di antara member. Jadi ngerti ya, kalau skema Ponzi itu adalah teman-teman dijanjikan sebuah investasi, cukup taruh duit aja ke seseorang atau suatu perusahaan atau apapun itu, nggak perlu ngapa-ngapain, teman-teman akan dijanjikan bunga. Dan bunganya biasanya emang nggak masuk akal rate-nya gitu loh. Jauh di atas bunga bank, bahkan jauh di atas bisnis yang biasanya kita kelola gitu loh. Itu Ponzi. Gitu. Di satu sisi, skema piramida, kalau kita mengacu kepada definisi skema piramida menurut Wikipedia adalah sebuah model bisnis yang merekrut anggotanya dengan menjanjikan pembayaran atau jasa apabila mereka berhasil merekrut orang lain untuk bergabung dengan skema ini. Seiring bertambahnya jumlah orang yang direkrut, perekrutan tidak dapat lagi dilakukan dengan sebagian member anggota tidak dapat memperoleh keuntungan. Maka dari itu, skema piramida dianggap ilegal di berbagai negara. Ngerti perbedaannya? Jadi, perbedaan mendasar dari skema Ponzi sama skema piramida adalah kalau di Ponzi itu ada investasinya, kamu harus menyetor sejumlah uang dan uangnya nggak jelas dipakai buat apa. Katanya dipakai buat bisnis, tapi bisnisnya juga nggak jelas. Sementara di skema piramida adalah mungkin kamu nggak diminta untuk investasi nyetor sejumlah uang. Mungkin setoran uang tersebut bisa disamarkan dengan bentuk membeli barang gitu loh. Tetapi intinya adalah kalau kamu mau mendapatkan keuntungan dari skema piramida, kamu harus menarik anggota baru untuk berinvestasi juga di perusahaan atau tempat tersebut. Ngerti perbedaannya ya? Dua hal ini sangat berbeda gitu loh. Nah, di skema piramida ini awalnya sih hanya sekedar itu ya. Maksudnya mau masuk, bayar duit, kamu tarik orang lagi. Tapi seiring dengan berkembangnya waktu, skema piramida ini berevolusi. Kadang-kadang mereka memakai kedok MLM supaya bisa dibilang legal gitu. Nah, nanti saya akan menjelaskan mengenai perbedaan skema piramida dengan MLM di belakang. Nah, sampai sini jelas ya perbedaan antara Ponzi dan skema piramida. Sekarang kita akan bahas yang ketiga, yaitu skema arisan berantai. Nah, arisan berantai ini saya lagi coba cari definisi arisan berantai, agak sulit sekali karena di Wikipedia sendiri juga nggak ada. Tapi gini, arisan berantai pada dasarnya prinsipnya sama dengan Ponzi yang di awal. Tapi bedanya kalau Ponzi adalah kita menyetorkan uang tersebut kepada satu individu atau kepada satu perusahaan. Sementara di arisan berantai, teman-teman nggak menyetorkan kepada satu perusahaan, melainkan kepada individu lain yang bahkan teman-teman nggak kenal. Salah satu contoh kasusnya adalah, teman-teman saya yakin pasti pernah tahu kayak selebaran fotokopian yang ada di ATM dulu. Nah, selebaran fotokopian yang ada di ATM, yaitu kita harus transfer sejumlah berapa kepada 5 orang dengan nomor rekening sekian. Kalau misalnya sudah transfer ke 5 orang tersebut, teman-teman fotokopi lagi bukti transfernya, terus taruh lagi di ATM. Dengan harapan nanti orang yang nemu selebaran tersebut akan mentransferkan juga kepada teman-teman. Gitu. Itu arisan berantai. Jadi bisa dipahami ya, perbedaan antara Ponzi, skema piramida, dan arisan berantai. Dan arisan berantai ini nggak cuma berhenti sampai di fotokopian itu aja. Modusnya bisa macam-macam loh. Tapi intinya adalah bahwa dari satu orang setor ke orang lain, orang ini nyetor ke orang lain, orang ini nyetor ke orang lain, nyetor ke orang lain, gitu terus dan nggak ada berhentinya. Makanya dibilang arisan berantai, karena dia kayak rantai gitu. Nah, yang terakhir adalah multi-level marketing, MLM. MLM ini
ini zona abu-abu karena di beberapa negara ada yang melegalkan, di beberapa negara ada yang nggak ada yang mengilegalkan karena emang multi level marketing ini rawan sekali dengan yang namanya penipuan. Kalau kita lihat secara diagramnya, secara pohon-pohonnya, multi level marketing sama skema piramida itu hampir mirip memang. Tapi perbedaan mendasar antara mereka berdua adalah kalau skema piramida kita lebih memfokuskan pada perekrutan anggota baru. Jadi kita bahkan nggak peduli produknya apa, produknya kita perlu apa enggak, produknya kita bisa pakai apa enggak, kita nggak peduli. Jadi kita yang penting ada orang gabung beli produk aja supaya kita dapat komisi dari orang tersebut gabung dulu. Bahkan kadang-kadang di skema piramida harga produknya pun nggak masuk akal. Misalkan untuk produk yang sama di luaran harganya cuma 20.000, di sini bisa dijual sampai ratusan ribu bahkan jutaan gitu. Atau mungkin bahkan produknya overclaim. Misalkan nih saya bilang menjual satu barang tertentu yang nggak punya khasiat apa-apa, tetapi dibilang punya khasiat ini, padahal secara ilmiah nggak bisa dibuktikan kebenaran apakah barang tersebut mempunyai efek yang sama. Nah, di multi level marketing on the other hand adalah kalau di multi level marketing kita lebih memfokuskan pada penjualan barang atau penjualan produk. Nah, perbedaan paling mendasarnya adalah bahwa di multi level marketing saat kita bergabung, kita tidak diwajibkan untuk membeli barang. Ingat itu ya, di multi level marketing yang saya tahu, karena saya dulu pernah ikut Oriflame, pernah ikut Cosway juga kalau nggak salah waktu SMP ya. Kita nggak diwajibkan membeli barang. Jadi kita cukup membayar biaya pendaftaran. Waktu itu saya ingat kalau di Oriflame waktu zaman saya gabung 35.000, tapi kita dapat semua sampel barang-barang dia. Jadi 35.000 itu dapat parfum, dapat lipstick, dapat segala macamnya lah. Itu yang kita bisa pakai untuk apa ya? Promosi produk Oriflame ke orang-orang atau ke teman-teman kita. Nah, penghasilan kita didapat kalau misalnya ada orang yang beli produk tersebut, walaupun orang tersebut nggak gabung, nggak apa-apa gitu. Jadi ngerti ya perbedaan yang paling mendasar antara Ponzi, skema piramida, arisan berantai, dan multi level marketing. Tetapi dari 4 penjelasan saya tersebut, kita nggak bisa telan mentah-mentah bahwa harus saklek pasti seperti itu, enggak. Karena yang namanya skema-skema seperti ini itu selalu berevolusi setiap saat. Ada yang menggabungkan dengan sistem A, sistem B, sistem C. Bahkan yang terakhir pun menggabungkan antara skema piramida atau Ponzi dengan robot trading dan segala macam. Kita harus jeli-jeli. Tapi harapan saya adalah ketika kita sudah ngerti, ketika kita sudah ngerti fondasinya, apakah itu Ponzi, apakah itu skema piramida, apa itu arisan berantai, apa itu multi level. Harapan saya adalah setelah kita ngerti penjelasan dan basicnya, kita bisa mencermati jika suatu saat kita ditawarin hal-hal yang kurang lebih seperti ini. That's why, karena itu kita harus jeli-jeli juga ngelihat bahwa nggak semua yang ilegal itu termasuk Ponzi, skema piramida, arisan berantai. Gitu. Karena memang ada beberapa perusahaan luar yang memang nggak ngurus izin di sini. Karena kita masukinnya secara ilegal, tidak ngurus izin. Tapi balik lagi, dan nggak semua yang legal, itu juga bukan berarti mereka bukan Ponzi, mereka bukan skema piramida. Karena banyak juga perusahaan yang legal di Indonesia, tetapi dalam pelaksanaannya mereka menganut yang namanya sistem skema piramida. Itulah kenapa kita harus jeli-jeli mencermati segala sesuatu supaya kita tidak tertipu dengan skema cepat kaya ini. Ada satu kutipan menarik yang saya dapat dari seorang teman. Ini menyangkut mengenai bagaimana cara kita mengedukasi mengenai bahaya Ponzi kepada orang-orang. Orang ini berkata gitu, kalau kamu punya lahan yang luas dan kamu selalu terganggu dengan rumput yang tumbuh, mencabuti rumput, marah kepada rumput itu tidak menyelesaikan masalah loh. Karena setiap kali kita mencabut rumput, besok rumput itu akan tumbuh lagi, besok akan tumbuh lagi, besok akan tumbuh lagi. Dan itu kita akan capek gitu loh. Salah satu cara untuk kita menghilangkan rumput dari halaman tersebut adalah kita menanam sesuatu yang lebih bermanfaat. Kita menanam bunga, kita menanam padi mungkin kalau di persawahan ya. Kita menanam tanaman-tanaman lain gitu loh. Dengan demikian, ruang gerak untuk rumput itu tumbuh akan terambil alih oleh tanaman-tanaman yang lebih bisa menghasilkan lagi buat kita. Artinya apa? Artinya daripada kita memerangi Ponzi dengan cara-cara yang negatif, lebih baik kita men-share something yang positif, kita memberikan edukasi yang benar supaya Ponzi tidak berkembang di masyarakat. Oh ya, satu lagi sebelum lupa. Saya punya grup Facebook sendiri yang berisikan mengenai edukasi mengenai skema cepat kaya yang lagi ada di masyarakat. Tetapi karena saya hanya sendirian di sana, terus terang waktu saya kebagi banyak dulu. Saya nggak bisa selalu up to date mengenai apa skema cepat kaya yang lagi marak di masyarakat dulu. Oleh karena itu saya membutuhkan teman-teman sekalian untuk bantu saya share ke saya kira-kira
Kalau misalkan ada skema cepat kayak lain lagi di masyarakat, apa yang baru muncul atau yang booming dan segala macam, share ke saya akan pelajari skema itu dan saya akan bikin reviewnya. Apakah ini berbahaya atau enggak. Oke, kali ini beneran selesainya. Sekian dulu dari saya Pintar dari channel Akal Sehat. Selalu gunakan akal sehat agar bangsa kita jadi lebih baik ke depannya. Thank you.